Ini masih siap nggak? Masih siap dengerin? Kalau udah nggak siap, Habib bicara cuma 1 menit. Pembukaan, penutupan. Jam berapa ini? Jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa. Alhamdulillah. Wa'addan nara liman 'asah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tanazzaha an musyabahatin kulli ma siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wa istabah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyaral aba, ma'asyaral ummahat, al-mahbubin wal mahbubat wal mukarramin wal mukarramat, ma'asyaral asatih wal asatidah al-azzat wal ajilat, ma'asyaral hukama al-fudula, ma'asyaral hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, jamaah majlis al-haul lil al-allamah Kiai Haji Abah Ahmad Kublik bin Ibu Hajah Maimunah, fa'asallah yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa jami'il arwahi abaina wa abaikum insyaallah. Allahumma ighfir lana wa lahum insyaallah wa jama'na wa iyyahum insyaallah fi dari karimatillah amin ya rabbal alamin. Ma habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sangat banyak orang tua-tua sepuh kita, baik yang masih ada di tengah-tengah kita, ya, begitu juga yang telah meninggalkan majelis kita yang lebih awal, ya, dan semuanya, ya, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita duduk di sini bukan kebetulan, tetapi ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min faidhi judik ma alhamtani tolaba. Kalau, ya, engkau ya Rabb tidak memberikan kehendak kepada kita untuk bisa kita berharap, bisa meminta dari curahan anugerahmu ya Allah, niscaya engkau gak akan mengilhamkan kepada kami untuk bisa meminta, berharap, berdoa. Alhamdulillah, ini satu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi barusan, ya, kori kita dari Papua, betul. Terus ada lagi yang dari mana tadi, Aceh apa namanya? Subhanallah, dari mana-mana, jauh. Alhamdulillah. Habib dari Jakarta, tadi Habib yang baca maulid dari Empang Bogor, bisa kumpul bersama di satu majelis, yang mana ini juga merupakan satu anugerah karomah yang ada pada almarhum. Amin. Ya. Yang mana kita bisa duduk di sini dari jam berapa ini?
Dari jam 8. Masya Allah. Ya. Antum dari jam 8 sampai gini hari masih siap mau dengerin ceramah. Ini padahal Habib pembicara pertama katanya. Ini ada 10 kali. Di belakang ada berapa orang ini? Oh, ada 2. Kirain ada 10. Kalau 10 sampai subuh. Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita terlebih dahulu memanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana nikmat kita diberi sehat wal afiat. Ba'da nikmatil ijad, setelah nikmat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang tak kalah penting daripada itu nikmatil Islam wal iman. Alhamdulillah. Masya Allah. Kata guru kami dan guru kita semua insyaallah, Al-Alama Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim Sumit. Beliau ulama kelahiran Jakarta, ya, dan beliau bermukim di Madinah, menimba ilmu dari kecil di Yaman, di Hadramut, dari sampai ke Allah mengajar di sana sampai beliau sekarang menetap di kota Madinah. Ada yang mengatakan bahwa Habib Zain ini dipegang oleh Rasulullah, enggak boleh. Ya, beliau salah satu Habib yang dicemburuin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana beliau banyak karya kitabnya, diantaranya Al-Ajubatil Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Beliau di sana menerangkan tentang kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam. Ya. Apa kata beliau? Falau sajadal abdu li maulah alal jamri mundu khuliqatid dunya ila antafna lam yaqdi haqqa nikmatil Islam allati manallahu biha alaih. Kalau sekiranya ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah, sujudnya bapak-bapak ibu-ibu di atas bara api, mulai diciptain dunia hingga berakhir. Ada yang tahu enggak umurnya dunia? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Mana yang tahu? Ya. Dari diciptain dunia hingga berakhir, enggak tahu berapa juta tahun. Kalau ada orang mengatakan ini ada fosil umurnya udah 5 juta tahun, 10.000 tahun, 10 juta tahun, itu mungkin kita nggak percaya. Tapi kalau dunia udah jelas, lama nggak dunia nih? Lama. Seandainya ada orang yang umurannya seumuran dunia, bapak ibu-ibu, dan ibadah kepada Allah sujudnya di atas bara api, yang begitu hebat amal ibadahnya, perjuangan yang luar biasa kepada Tuhannya, pahalanya, karomah yang dia dapetin yang besar di mata Allah, itu semua belum bisa menandingin hak nikmatil Islam yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan ini sebagai pelajaran buat kita. Kita umur kita pendek nggak? Pendek. Tapi kita dapat anugerah karomah luar biasa. Diberi oleh Allah nikmatil Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Bunyal Islam ala khamsin, kata Nabi. Islam dibina atas 5 perkara. Pertama, ngucapin 2 kalimat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat bagi yang mampu. Yang keempat, berpuasa Ramadan bagi yang mampu. Pergi haji bagi yang mampu. 3 ini bagi yang mampu. Tapi sholat, mampu nggak mampu harus sholat. Sehat, sakit, sholat. Coba, bahkan tidur harus bangun, dipanggil sholat, harus sholat. Allahu Akbar. Nah ini, ya. Jadi kita, ya, yang punya sholat hanya umat Islam. Dan bagaimana kita bisa tahu Islam? Ya. Ini berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan dilanjutkan oleh para sahabat, para ahli bait, tabi'in.
dan terus ya sampai para ulama a'immah mujtahidin, a'immah mufassirin, a'immah muhaddisin, a'immatul a'lam, a'immatul fuqaha, terus sampai guru-guru, sampai kiai kita almarhum alhamdulillah yang mengajarkan kita ya tentang tauhid, ya tentang syariat, supaya kita selamat, bisa ibadah yang benar. Betul nggak? Kalau hanya sekedar sholat, maaf itu topeng monyet. Sholat nggak? Sholat monyet aja nggak ada perintah sholat, tapi diajarin sholat dia ngerti. Sariem mau ke pasar, sholat dulu, langsung nungging nyungsep. Betul nggak? Subhanallah. Tapi bukan begitu. Ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah tanpa dilandasi ilmu, ya, tanpa ngaji, nggak bisa, nggak cukup kita belajar di YouTube, Syekh Google, betul nggak? Cuplikan nggak bisa. Makanya kita ini diadakan haul ini bukan berarti ya beliau mati, enggak. Ya, laisa man mata fastaraha bimaitin innamal maitu maitul ahya'i. Bukan yang istirahat di kuburan itu yang dibilang mayit. Yang dibilang mayit yang kehidupannya mati dari ilmu. Mati dari ilmu, nggak mau ngaji, maunya cuma nongkrong di jalanan, betul nggak? Nah, terus nanti ada orang-orang ngata-ngatain ini provokator, ngikut kita, karena kita ini nggak ada landasan ilmu yang betul. Bahaya nggak? Bahaya, ya. Jadi ini wa fil jahli qabla mautun li ahlihi wa jusaduhum qabla al-kuburi kuburu. Ya, dalam kejahilan itu ahlinya udah mati. Walaupun ya dianya belum dikuburin, belum mati. Betul enggak? Ya. Kalau dibilang mati, ada kuburannya, mau tahu kuburannya mana? Wa ajsaduhum, jasad-jasadnya ya walaupun belum dikuburkan ya hakikatnya itu jasadnya adalah kuburan, jasadnya adalah kuburan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, guru kita bersama ya, apa kata Imam Syafi'i ya, faman fata ta'lim waqta syababe fakabbir arba'an alaihi liwafatih. Ya, barang siapa yang anak muda luput nggak mau ngaji, merasa bangga, merasa aman, ya seakan-akan nggak ada hisab di muka bumi, betul nggak? Ya, padahal setiap napas ini setiap hari ada hisab. Kita napas kita itu dikasih berapa oleh Allah? 24 jam ini, 120.000 napas setiap hari. Ya, kalau napasnya Allah masih cakep, betul nggak? Ya. Kalau coba kecebong, kampret, nah itu ada hisapnya semua. Apa yang dikatakan itu nanti ada catatan semua, ada print outnya nanti per harinya apa ya? Nanti kita lihat catatannya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Makanya kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, bahwa nanti dia akan ketemu Allah dan dia nanti di yaumil kiamah ada hisab yang berat. Setiap perkataan, jangan lagi ya perbuatan, perkataan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah
di hari dibangkitkan kelak. Hari itu yang sangat mengerikan. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian, kata Allah, akan satu hari di mana itu hari marahnya Allah, murkanya Allah. Setiap orang dipanggil oleh Allah satu persatu, gak ada lagi pembela kecuali orang-orang yang datang itu waktu udah gak ada manfaat. Wala yanfa'u malun wala banun, gak ada yang memberikan manfaat. Harta-harta yang dia banggakan di muka bumi, yang menjadi kebanggaan dan kesombongan, gak ada manfaat lagi. Anak-anak yang menjadi dambaan, gak ada. Semuanya kecuali hati yang selamat. Hati yang selamat. Amin. Hati yang bersih. Hati yang jernih. Amin. Dari penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah. Amin. Kalau badan kita sakit, kita buru-buru ke rumah sakit. Pengen supaya sehat. Dan ini yang ada yang lebih hebat dari itu. Ya. Dan ini akan dibawa sampai ke hadrat Allah. Bagaimana kalau jiwa kita, hati kita mati, hati kita sakit, bahkan mati, na'udzubillah min, sakit dari pemahaman-pemahaman yang gak benar, dari akidah-akidah yang melengos, na'udzubillah min. Makanya beliau duduk ngamanin ini warga, siang malam mengkhidmat kepada umat Nabi agar umat Nabi selamat. Amin. Masya Allah. Jadi bukan beliau yang mati. Kalau haul ini sebenarnya untuk yang mati, kan begitu? Beliau nggak mati. Orang haul itu al-haul, kata Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, al-haul lil amwat walaysa lil ahya. Haul itu untuk orang-orang yang udah mati, bukan untuk orang yang hidup. Bapak mau nggak dihaulin? Mau? Nggak mungkin kan kita masih hidup dihaulin, betul nggak? Tapi beliau ini hidup. Di sini hanya kita mengenang sedikit biografinya. Tadi diceritakan nggak? Diceritakan. Kalau biasa haul itu diceritakan biografi perjalanan hidupnya beliau, ya, perjuangannya beliau, ya. Untuk menjadikan satu pelajaran buat kita yang mati. Jadi haul untuk kita. Kita ini udah mati. Mati daripada ilmu. Mati dari adab. Mati dari akhlak. Ya, mati dari silaturahim sama guru-guru. Betul gak? Kita udah mati. Ini kita ini mengambil pelajaran dari guru-guru kita. Yang mereka semua gak mati. Kalau orang yang berjuang di jalan Allah, kayak Hamas di Palestina, ya, yang ditembak, yang diberondong dan lain sebagainya oleh Israel al-La'in, yang dilaknat, dikutuk oleh Allah, itu mati, dibilang kata Allah, wala tahsaban wala taqulanna, ya, kata Allah, wala taqul alladzina qutilu, bukan. Ya, jangan sekali-kali kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, kata Allah. Ini mujahidin dibilang gak mati, kata Allah. Bal ahya inda rabbihim. Ya. Jadi kalau orang yang berjuang di jalan Allah, Allah bilang jangan sekali-kali Anda bilang mati. Bahwa mereka hidup hayatan barzakhiyatan inda rabbihim. Hidup di alam barzah. Ulama pernah, Pak Bu, ditanya tentang alam barzah itu gedenya seberapa. Alam barzah bukan alam kober. Tahu alam kober? Kuburan. Bukan. Kalau kuburan 1 kali 2 meter. Betul gak? Itu alam kober namanya. Ya. Tapi kalau alam barzah, ya, nah, ini mereka hidup di alam barzah, ya.
rohnya itu udah lepas dari apa nih? Dari jasadnya. Seperti burung yang lepas dari sangkar, merdeka. Terbang kemana-mana, luas hidupnya dia. Betul nggak? Yang tadinya terkungkung di situ. Kayak kita ini, roh kita terkungkung di jasad kita. Begitu mati, lepas jasad itu, ya, hidup di alam barzah, bebas merdeka dia. Ya. Ada yang mengatakan dikindil-kindil itu roh-roh, dikindil-kindil ya, lampu-lampu lentera-lentera di bawah ars itu. Ya. Di saat kapan Allah datangkan, saat kita ziarah, itu cepat, bus, datang dia. Ya. Menghadiri jasad-jasadnya di kuburan situ dia. Ya. Dan dia ya, tenang, duduk menyambut kita. Makanya kalau kita lewat kuburan suruh kasih salam sama Nabi. Maknanya mereka nggak mati. Ya. Karena di kuburan itu ada roh-rohnya mereka, ya, ada terus datangan terus. Ya. Mereka hidup di kubur-kubur, ya. Dan sesuai dengan kebiasaannya. Kayak beliau-beliau kita yakin kalau di dunia beliau masih apa? Masih ada taklifat, masih ada pembebanan, masih ada pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban sholat dan adat istiadat, adat ibadat. Tapi di alam ini waktunya berkah. Waktunya berkah. Jadi beliau kebiasaannya apa? Misalnya kebiasaan dikir, di situ nikmat dia, dikiran terus, dikiran. Ada yang hobinya baca Quran, walaupun nggak ada taklif, nggak ada pembebanan, nggak ada tugas lagi, tapi kebiasaannya apa? Ya udah dia lakuin di situ, sampai dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah. Itu ada yang sujud ibadah, itu makanya mereka menjadi taman-taman surganya mereka. Ya. Makanya kita kalau lewat ke kubur kasih salam, Pak, Bu, assalamualaikum, Bapak, assalamualaikum, encang, encing, segala macam. Ya. Nah, itu mereka hidup. Suruh kasih salam. Nabi nggak ngajari pelajaran-pelajaran yang nggak bener. Masa Nabi ngajarin sama ya, pelajaran suruh kasih salam sama orang mati? Mustahil dong, betul nggak? Bahkan kata Nabi dalam riwayat itu orang-orang yang udah mati itu pendengarannya jauh lebih peka daripada kita. Kita ini kalau jalan nggak dengar suaranya sandal kita, betul? Mereka suaranya sandal kita masih jauh, dia udah dengar. Bayangin, kita pakai sandal kan, atau pakai sepatu, lewat, dia tahu tuh dari jauh. Ya, ya. Dan begitu juga penglihatannya. Ya. Inilah kehebatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibilang mati. Ini pindah dari alam dunia ke alam barzah. Lalu berapa luasnya alam barzah ini? Ya, hanya menurut perhitungan akal kita, ya, kurang lebih begini, ya. Perhitungannya, perbandingannya alam dunia dengan alam barzah ibarat alam rahim ibu, ya, dibanding dengan alam dunia. Jauh nggak bedanya? Jauh ya. Alam rahim kita dulu kan pernah di rahim ibu ya. Ini pernah di rahim ibu semua kan? Ada yang langsung keluar nongol dari gua hantu gitu? Nggak ada, betul nggak? Semua dari rahim ibu. Ini di rahim ibu nggak bisa gerak gini aja, nggak bisa gerak. Ya. Sampai 9 bulan begini aja. Allahu Akbar. Begitu dikeluarin oleh Allah Ta'ala, merdeka, Allahu Akbar, Allah. Ya. Menangis terharu, syukur kepada Allah, alhamdulillah, bebas. Ya. Saking nikmatnya. Itu juga begitu. Ya. Kita setelah diangkat rohnya dari badan, merdeka, alhamdulillah. Itu buat orang yang beriman. Ya. Rohnya nikmat, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman di mata Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, makanya kita ini di sini ya, kita mengambil pelajaran. Jangan sampai kita ini hanya kumpul-kumpul ya, pulang ya, nggak ambil pelajaran dari pertemuan kita. Masya Allah. Ini siapa yang ngumpulin begini? Kita aja kadang-kadang janjian aja kalau Allah nggak kehendaki nggak bisa, betul nggak? Apalagi bisa silaturahim kayak begini.
Bisa nggak lebaran kita ngumpul gini nih? Nggak bisa. Betul nggak? Ini di atas lebaran. Ya. Makanya satu nikmat. Ya. Kata Nabi, nggak duduk satu kaum di satu majelis di mana tiada lain duduknya kecuali berzikir kepada Allah. Banyak memuji Allah, mengagungkan nama-nama Allah, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Illa haffat bihimul malaika. Melainkan di itu majelis, ya, para malaikat mengayomin kita. Amin. Ini malaikat banyak, penuh. Ya, ini malaikat, masya Allah, luar biasa. Ya. Dan nggak cukup situ aja. Ya, ditambah lagi. Ya, wa nazalat alaihimus sakinah, turun. Ya, atasnya rahmat, ketenangan, sakinah. Ya, wa ghasyiyat umur rahmah. Turun rahmat, turun deras, lebih deras dari hujan deras yang kita harapin. Kalau waktu musim panas, betul nggak? Kalau musim kemarau, begitu turun hujan, istighosah kadang-kadang nggak turun hujan. Begitu dikasih hujan, ya Allah, sampai nangis terharu, berterima kasih kepada Allah. Sampai kadang-kadang air nggak ada, ya, air sumur kering dan lain sebagainya, buat minum susah. Allahu Akbar. Begitu diturunin hujan sebentar aja dari Allah Ta'ala, girang nggak Pak? Senang nggak? Alhamdulillah. Ini lebih daripada itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka ya, nggak ada majelis ya di muka bumi ya sebagaimana ya, kumpulnya dengan orang-orang soleh. Amin. Nggak ada lagi. Makanya kita ambil pelajaran dari haul ini, ya, supaya kita giring anak-anak kita. Ya. Kalau orang-orang yang berilmu, insya Allah, ya, masih ya, kiai-kiai yang soleh-soleh, insya Allah masih ada asarnya. Amin. Masih ada asarnya. Tapi kalau orang ahli ibadah, kalau mati udah, ya, udah selesai, ya gak? Tapi kalau kiai-kiai, insya Allah masih, ya, masih meninggalkan anak-anak, ustadz-ustadz masih bisa memberikan manfaat, murid-muridnya masih bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah. Itu. Tapi kalau orang-orang yang ahli ibadah, selesai untuk dirinya. Makanya kata Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilmat darajat. Ya, beberapa derajat buat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala ketimbang orang yang beriman. Kalau yang beriman diangkat satu derajat oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, ini beberapa derajat. Ibnu Abbas mentakwilkan beberapa derajat itu ada berapa ya? Ada 700 derajat Bapak-bapak Ibu-ibu. 700 derajat. Perjalanan dari satu derajat menuju derajat kedua itu dibutuhin perjalanan masa 500 tahun lamanya. Dari satu derajat naik ke derajat kedua, perjalanannya itu 500 tahun. Dari derajat kedua, ketiga 500 tahun. Jadi 500 kali 700 ada berapa tuh? 350.000 tahun. Jadi orang-orang yang beriman itu nggak sama dengan derajatnya orang-orang yang tolabul ilim, orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Orang-orang yang diberi ilmu ini luar biasa, diberi ketinggian derajat nanti di mata Allah. Makanya kita sabar sebentar di dunia ini, sabar, duduk sama kiai-kiai kita, duduk sama guru-guru kita. Amin. Ya. Jangan sampai kita ini ya jauh dari guru. Jangan sampai kita mau ikutin orang-orang yang gak jelas, yang kowar-kowar di medsos kerjaannya, suka bikin permusuhan, perpecahan, hatinya kotor. Ya. Nah, yang suka membuat apa? Membuat kegaduhan, membuat fitnah. Na'udzubillah min. Ini bukan ulama. Kalau ulama itu membina umat, kerjaannya membina umat. Ya. Umat ini sekarang ini sudah sakit. Jangan ditambahin, dibuat kronis. Na'udzubillah min. Jangan berbicara yang gak pantas. Masih banyak pelajaran-pelajaran. Kita mau berbicara masalah akhlak aja. Ya. Itu muridnya saya Imam Malik ya, bin Anas itu
Ada dia bilang, saya belajar sama guru saya 20 tahun. Belajar adab 18 tahun. Belajar ilmu 2 tahun. Ya, alangkah nikmatnya selama 20 tahun saya habiskan belajar untuk belajar adab. Masya Allah. Ini sekarang banyak orang gak adab. Gak punya adab sama Allah Ta'ala. Betul gak? Allah perintahkan, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan sampai kamu menyerupai sifat-sifat ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, yang kerjaannya itu mereka itu selalu bercerai-berai, berselisih paham, berbeda pendapat, permusuhan, pertikaian, ya, perpecahan. Itu kerjaannya mereka. Jangan kamu ikutin, kata Allah. Hati-hati. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua, ya, sebetulnya tadi, ya, ini mau itu hasanannya yang panjang, bukan baca Qurannya panjang, ya, tapi nggak apa-apa ini bil barokah sedikit. Nanti insya Allah dilanjutin lagi, ya. Dan saya besok ada acara, jadi saya mohon maaf saya nggak bisa, ya, harus sampai selesai ini majelis, karena besok saya pimpin acara, ya, dikiran bulanan di majelis, pembukaan majelis, ya. Jadi harus kita persiapkan lebih awal, ya. Jadi mohon maaf yang saya sampaikan ini wasiat untuk diri saya. Dan mudah-mudahan insya Allah ada manfaat untuk kita semua, ya. Yuk tingkatkan, ya, tingkatkan iman takwa kita, ya, persiapkan, ya, bekal yang banyak untuk kehidupan setelah kematian. Karena urusan mati ini urusannya Allah. Ya, satu terakhir, ya, Abu Turab An-Nakhshabi radhiyallahu anhu dia bilang apa? Ada 3 hal di dunia ini yang kalian keliru dalam mencintai 3 hal ini. Ya, keliru. Yang pertama nafsu. Nafsu bukan milikmu. Nafsu ini milik hawa. Ya, makanya kata Nabi, orang yang bodoh, kata Nabi itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Saya nggak panjang. Yang kedua yaitu ruh. Ruh ini juga bukan milikmu. Ya, jangan kamu terlalu cemburu, merasa hebat, merasa kuat, merasa masih muda, ya, seakan-akan nggak bakal sakit, bahkan nggak bakal mati, ya. Padahal, ya, kematian ini urusan Allah. Kalau rohnya sudah diambil, mati nggak? Jadi ada roh di badan-badan kita ini, ada roh yang miliknya Allah, yang Allah titipkan, yang Allah akan lihat bagaimana amal ibadah kita ini, ya. Makanya, ya, cuman dari sekian banyak disimpulkan oleh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu bahwa hanya masuk dalam 2 kalimat dari ilmu kitab-kitab, itu masuk dalam 2 kalimat. Yang pertama, la tatakallaf ma kufita. Jangan ente, ya, merasa apa nih, ya, mau memaksakan diri terhadap segala sesuatu yang udah dicukupkan oleh Allah. Udah cukup semua rezekinya masing-masing, udah cukup, nggak usah ruwet-ruwet, ya. Walaupun manusia diciptakan bersifat mengeluh, ya. Kalau wa idza masahu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah, ya, suka berkeluh kesah. Itu sifatnya manusia. Tapi jangan, kalau orang-orang yang beriman, bertakwa, mempunyai sifat sabar menghadapi musibah-musibah Allah dengan apa? Enggak berkeluh kesah, enggak mengadu, ya, kepada manusia-manusia, sehingga dia bisa menghadapi dengan tekad-tekad yang baik. Amin. Nah, itu. Ya, jadi, ya, enggak boleh kita ini apa? Rezekinya masing-masing udah ada semua. Ya. Misalnya yang rokok, jalan terus enggak rokoknya? Jalan terus walaupun semua harga naik, betul enggak? Jalan terus. Rezekinya ada. Betul enggak? Ya. Nah, begitu juga, ya. Masalah apa aja, makannya enggak bakal Allah tinggalin, enggak ada. Ya. Cuman wala tudayyi, yang kedua, wala tudayyi mastukfita. Tapi yang kedua ini yang bahaya, ya. Jangan sampai Anda membuang-buang, ya, sampai, ya, menyia-nyiakan waktu-waktu Anda, di mana Anda diminta dengan waktu-waktu, dengan umur-umur ini untuk, ya, kalian diminta untuk mencukupin apa? Kehidupan setelah kematian, bekal takwa yang banyak. Amin.
bekal ibadah yang banyak. Amin. Artinya apa? Kita harus fokus bahwa nanti kita di alam kubur, di mahsyar, di yaumul hisab, kita nanti ketemu Allah. Ya. Nah, ini harus mempunyai bekal yang kuat, yang hebat. Ya. Itu. Ya. Mudah-mudahan kita semua selamat. Ya. Jadi ada 3 tadi yang kita cintai keliru. Roh yang kedua bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Yang terakhir harta. Harta ini juga bukan milik kita. Jangan bangga dengan harta-harta. Kalau kita mati, milik siapa? Ahli waris. Jadi harta yang ada pada kita ini satu amanat dari Allah. Allah mau lihat sampai di mana. Betul nggak? Nah, kalau banyak dimanfaatin untuk perjuangan, bantu ya orang tua, bantu keluarga, bantu guru, bantu yatim, bantu janda-janda ya untuk banyak beramal. Nah, ini harta yang bermanfaat nanti menjadi proyek kita. Itu yang milik harta kita sendiri. Jadi yang kita buang seakan-akan hilang, yang kita buang padahal nggak hilang. Ini yang ada di sono. Yang kita simpen-simpen belum tentu milik kita. Kalau kita kedahuluan ajal selesai, langsung pindah ke ahli yang jadinya fitnah, rebutan, ributan buat ya ahli warisnya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan inspirasi buat kita untuk semakin kita semangat ibadah dan menjadikan pelajaran buat kita agar kita semakin hati-hati dan jangan sampai kita buang-buang waktu kita. Dan kita yuk rapatkan diri kita di sini ada majelis dan anak-anak kita kirim di sini duduk ngaji di sini sama kiai kita. Beliau menelurkan katanya ada 12 anak ya, 12 anak semuanya jadi ustadz, semuanya jadi kiai. Alhamdulillah, gak gampang kita mau jadi satu ustadz aja susah, apalagi ini semua anaknya jadi kiai. Alhamdulillah, kita timba ilmunya beliau melalui anak-anaknya ya, walau di syekh ya, anak dari guru-guru ya, jadi harus dihormatin ya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya ya berkat kita mencintai guru-guru dan anak-anak guru-guru kita, dan insyaallah ini alamatnya kita nanti akan dikumpulkan bersama mereka dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat mereka semua. Dan insya Allah sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, digiring oleh guru-guru kita ya, oleh Kiai Ahmad Kubrik ya, kita semua insya Allah akan digiring oleh beliau ya ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah kita semuanya selamat ya di hari yang penuh huru-hara dan banyak kesulitan itu waktu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW sampai menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.